Pada video kali ini, saya akan coba melakukan sebuah routing dinamis, yaitu bernamakan OSPF atau Open Source Path First, ya, termasuk salah satu jenis dari routing dinamis. Jadi OSPF ini merupakan protokol routing yang bersifat IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol yang bekerja pada jaringan internal sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, untuk skema jaringannya atau topologinya kita akan membuat seperti ini ya. Jadi ada 4 router yang saling terhubung satu sama lain dan juga ada 4 PC. PC 1, PC 2, PC 3, PC 4 ya, terhubung kepada masing-masing router. Kita akan membuat kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung aja bikin topologinya di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk menggunakan routernya kita akan menggunakan router yang ini, PT router. Nah, lalu kita sambungkan satu persatu menggunakan kabel serial DTE atau DTI. Kita sambungkan serial D0, 2 ke 0. Nah, seperti ini. Lalu kita sambungkan 4 buah PC ke masing-masing router. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke router. Habis itu kita buka CLI ya. Nah, kalau seperti ini kita mau saja. Lalu kita masuk ke konfigurasinya dengan cara mengetikkan kita enable terlebih dahulu, lalu ke config terminal. Nah, seperti ini. Perlu diperhatikan jangan sampai salah untuk urutan dari kabelnya, settingan dari kabel. Dan seperti ini, SE 2/0 itu mengarah ke router nomor 2 di sini. SE 3/0 itu mengarah ke router 1. Ya, jadi jangan sampai salah untuk konfigurasi dari masing-masing kabel. Kita akan konfigurasi SE 3/0 terlebih dahulu dengan cara INT atau interface SE 3/0. Lalu kita masukkan IP address. Ini lalu no SH. Nah, untuk menghidupkan port SE 3/0. Lalu lakukan hal yang sama kepada SE 2/0 juga. Nah, setelah itu kita konfigurasi port fast Ethernet yang mengarah ke PC, yaitu FA 0/0. Oke, sudah nyala ya. Lalu kita tutup terminalnya. Lalu kita kasih IP address di PC-nya. Lalu jangan lupa mengisi gateway dari port fast Ethernet 0/0 ini. Ya, jangan lupa diisi. Jika tidak diisi ya tidak akan tersambung. Seperti ini, lalu tutup. Lalu lakukan hal yang sama kepada router 2, 1, 3. Lakukan secara berurut.
Nah, perlu diperhatikan di INTSE 2.0 ini, dia untuk IP address itu harus satu blok dengan SE 2.0 yang ada di router 0 ini. Ya, jika di SE 2.0 ini menggunakan IP 192.168.2.1, maka di SE 2.0 di router 2 ini itu kita menggunakan IP address yang selanjutnya. Jadi nggak boleh ada beda blok di antara portnya, ya. Misalnya di port SE 2.0 192.168.2.1, sedangkan di SE 2.0 di router 2 ini menggunakan IP address 192.168.1.1. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus memasukkan kedua port ini ke dalam satu IP block. Nah, IP block itu di sini di 192.168.2.1. Jadi kalau di sini jadi 192.168.2.2. Oke, seperti itu. Oke, kita tunggu sampai ada komen change state to up-nya ini 2 kali. Nah, seperti ini. Baru kita lanjutkan fase untuk baru kita lanjutkan untuk fase selanjutnya. Jadi kita langsung ke SE 3.0. Sudah selesai, lalu kita langsung ke fase alternatif. Oke, langsung saja, lalu kita ke PC-nya, berikan IP address-nya. Nah, lakukan hal yang sama pada router 3 dan 1. Nah, pemberian IP pada masing-masing router sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi routing dynamic dengan menggunakan metode OSPF atau Open Source Path First. Nah, kita pertama buka routernya, lalu masuk ke mode CLI, lalu kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke settingan router OSPF dengan cara ketik router OSPF, lalu berikan ID-nya berapa. Misalnya saya menggunakan di sini router OSPF 10. Oke. Lalu kita masukkan masing-masing network yang ada di IP yang ada di router ini. Jadi misalkan di sini menggunakan 3 kabel, otomatis ada 3 buah IP. Yang pertama ada yang Fast Ethernet 0.0, lalu ada serial 2.0, lalu ada serial 3.0. Jadi kita masukkan 3 buah network, ya, seperti itu. Kita balik lagi ke router OSPF 10, kita masukkan networknya.
Ini network untuk 192.168.1.1. Nah, untuk parameternya itu ya, parameternya di sini di baris pertama ini itu menggunakan IP networknya. Lalu yang kedua, baris kedua ini itu menggunakan wildcardnya. Jadi misalkan pada umumnya itu menggunakan netmasknya kan. Kalau netmasknya itu kita tulis 255.255.255.0. Ya, tapi kalau menggunakan OSPF itu kebalikannya. Jadi kalau misalnya di sini 255.255.255.0, maka kalau menggunakan router OSPF, metode OSPF itu kebalikannya 255 seperti ini. Nah, seperti ini, seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau misalnya networknya berbeda, misalnya kayak 252 ya. Kalau seperti ini itu tinggal di reverse aja jadi 0003. Nah, seperti itu ya. Jadi tergantung dari netmask masing-masing IP-nya. Karena di sini saya menggunakan netmasknya 255.255.255.0, maka wildcard-nya adalah 0000255 seperti itu. Lalu di parameter selanjutnya itu ada area 0. Nih, nah apa sih area 0? Area 0 itu adalah backbone ya, backbone area 0. Bertanggung jawab untuk mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Jadi semua area ini terhubung, semua area routing ini terhubung di area 0 atau area backbone seperti itu. Jadi kita langsung aja konfigurasinya semuanya ya. Untuk pertama seperti ini, kita tunggu. Mungkin langsung masukin aja. Yang terakhir ada 10. Nah, seperti ini. Oke, router selanjutnya. Nah, jika muncul seperti ini artinya sudah masuk ke area 0 atau area backbone. Kita perlu enter saja untuk melanjutkan konfigurasinya. Oke. Nah, sudah selesai untuk yang di router 2. Langsung ke router 3. Oke, konfigurasi dari routing dynamic metode OSPF sudah selesai. Coba kita cek satu persatu apakah sudah terhubung semuanya atau belum. Nah, biasanya untuk percobaan pertama itu gagal atau failed. Kita coba lagi untuk percobaan kedua.
Ya, successful ya. Kita coba lagi. Gagal. Successful. Kita coba lagi, jadi bisa 3. Gagal. Successful. Nah, jadi untuk percobaan pertama itu pasti gagal. Jadi untuk percobaan selanjutnya itu sudah pasti successful. Dan begini konfigurasi routing dynamic metode OSPF sudah selesai. Oke, untuk sekiranya itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.